Saya adalah seorang guru IPA di SMP IPK yang terletak di Kota Fakfak, Papua Barat. Sekolah kami merupakan salah satu sekolah yayasan Kristen yang hampir 85% peserta didik kami adalah putra daerah. Sebagai seorang guru yang memiliki keterbatasan fisik seperti saya, harus peka dengan kemajuan zaman. Juga harus mampu menguasai TIK, sehingga mampu membuat konten pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang harus setiap sekolah mulai menerapkan kurikulum merdeka. SMP IPK Fakfak sepakat menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka pada tahun 2022 dengan mendaftar sebagai sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka mandiri berubah. Banyak sekolah yang tidak memiliki keberanian atau kesiapan untuk menerapkan kurikulum yang berdiri sendiri atau mandiri ini. Meskipun ada jalur yang mandiri belajar, namun kami di SMP IPK bertekad untuk menerapkan sebagai bagian dari kurikulum yang mandiri, sehingga diperlukan kerjasama semua warga sekolah. Setelah 1 tahun berjalan, hasil rapot pendidikan kami lumayan rendah, apalagi di bagian literasi dan numerasi. Itu tidak lepas dari adanya peserta didik kami yang belum bisa membaca dan menulis. Ini adalah kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka di sekolah kami. Selain saya tidak memiliki tangan kanan, ditambah lagi dengan penyakit bawaan saya yaitu jantung bocor yang membuat saya jadi mudah capek dan pernah divonis dokter akan hidup berakhir di 65 tahun. Walaupun begitu, saya secara mandiri memahami pembelajaran abad 21 yang harus menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang membosankan membuat kurangnya niat untuk berkompetisi di sebagian besar peserta didik. Pengembangan berikutnya saya mengikuti pembatik, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan narasumber praktek baik, mengikuti program pendidikan guru penggerak, dan menjadi salah satu narasumber praktek baik. Dan sekarang ini saya lagi melaksanakan kegiatan pengajar praktik di angkatan ke-9. Guru penggerak Kabupaten Fakfak. Belajar, menegakkan. Menumbuhkan motivasi siswa di dalam kelas sehingga potensi yang ada dalam dirinya bisa berkembang, sehingga permasalahan-permasalahan yang mereka temukan dalam pembelajaran bisa mereka temukan secara mandiri dan tahu cara untuk mengatasinya. Kegiatan ini bisa saya lakukan di luar kelas, bisa juga di dalam ruangan, sehingga banyak cara untuk bisa membuat peserta didik merasa tertarik untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan belajar di sekolah. Ya. Pindah, yang menang pindah kiri. 3. Tiga. 10. 1.
3. 1. Setelah itu untuk membangkitkan respon dari peserta didik dalam penerapan kurikulum Merdeka yang menyenangkan, yaitu dengan cara pembelajaran berbasis riset. Jadi anak-anak akan merasa tertantang dan ingin tahu lebih dalam lagi mengenai sains. Selain itu kami juga mengadakan literasi digital dengan menonton bersama film Laskar Pelangi dan kemudian membuatnya dalam suatu bentuk film eksperimen. Tidak, saya Bu dulu bisa dikatakan kalau ditanya dari turun-temurun dari siswa yang pernah saya ajar, Pak Sioming orangnya bagaimana? Hati-hati, galak. Oh. Sekarang Bu untuk nyentuh mereka punya tubuh saja, untuk kasih hukuman fisik saja saya sudah sadar bahwa itu salah. Memang kalau untuk anak-anak kita kegiatan rekaman di RRI mengenai perjalanan guru penggerak, ini adalah kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah di SMP PGRI Fakfak. Kemudian ini adalah sosialisasi IKM di SMP Negeri 1 Fakfak. Ini adalah sosialisasi IKM di SMP Yapis. Dan ini adalah kegiatan sosialisasi IKM kami dan PMM di Gugus Bombray yang jaraknya lumayan jauh. Ini adalah sosialisasi PMM di SD Impres 01 bersama teman-teman guru penggerak yang lain. Ini adalah sosialisasi budaya positif di SMP YPK Fakfak. Dan ini adalah kegiatan proyek profil pelajar Pancasila dalam penerapan kami melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Ini adalah kegiatan ujian yang menggunakan Moodle e-learning. Kelemahan dan kekurangan diri bukanlah menjadi suatu masalah untuk bisa berguna untuk orang lain. Dari keterbatasan fisik yang saya alami dan penyakit yang saya derita, tidak menutup niat saya untuk terus belajar. Semoga ini bisa menjadi contoh dan teladan buat Bapak Ibu dan peserta didik di depannya nanti. Jangan mudah putus asa dan gampang menyerah dengan kelemahan. Kalau saya bisa, mengapa Bapak Ibu tidak bisa? Selamat Hari Guru Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.